Hai guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan aku Mocan Susan. Dan hari ini aku mau ngobrolin tentang diabetes. Siapa di sini yang lagi sakit diabetes? Atau ada anggota keluarga Anda, teman kenal Anda mungkin lagi sakit? Dengarkan audio ini sampai selesai. Gunakan headset kalau suaraku kurang jelas terdengar, ya. Kalau nggak pakai headset tapi terdengar, bagus lah ya. Dan stay tune terus di channel YouTube Mocan Susan. Sel tubuh kita itu kan butuh energi ya saudara. Nah, energi ini didapat dari makanan yang mengandung karbohidrat. Terus karbohidrat yang kita makan itu akan dipecah menjadi glukosa. Nah, glukosa ini akan diantarkan oleh insulin masuk ke dalam sel. Tapi masalahnya dalam kondisi diabetes itu terjadi resistensi insulin. Sehingga glukosa itu akan menumpuk dalam darah dan terjadilah diabetes. Diabetes itu apa? Diabetes adalah kondisi di mana kadar gula darah tinggi. Nah, tingginya seberapa tergantung kita cek gula darahnya pakai apa. Yang pertama, tes GDP, gula darah puasa. Itu normalnya di bawah 108 mg per desiliter. Kalau prediabetes itu 108 sampai 125. Kalau diabetes di atas 125. Yang kedua, tes gula darah 2 jam postprandial. Nah, ini dilakukan 2 jam setelah pasien makan dan biasanya dikerjakan setelah tes gula darah puasa. Nah, ini untuk menggambarkan kemampuan tubuh dalam mengontrol kadar gula dalam darah yang terkait dengan jumlah serta sensitivitas insulin kita di dalam tubuh. Normalnya di bawah 140 ya. Kalau prediabetes itu 140 sampai 199. Kalau diabetes 200 atau lebih. Lalu yang ketiga, tes GDS, gula darah sewaktu. Kadar normalnya itu di bawah 200. Kalau diabetes di atas 200. Lalu berikutnya ada satu lagi nih, tes HbA1c ya. Itu 1 tahun sekali tesnya. Itu untuk melihat kadar gula darah kita selama 3 bulan terakhir. Anda mau puasa mau nggak puasa, itu akan ketahuan ya gula darah yang akurat. Nah, ukurannya berapa? Kalau yang normal itu di bawah 5,7. Kalau tinggi itu 5,7 sampai 6,4. Kalau orang kena diabetes, HbA1c-nya di atas 6,5, guys. Oke. Nah, ada banyak tipe diabetes sebenarnya, tapi yang mau aku bahas di sini 3 aja ya. Diabetes yang pertama adalah yang tipe 1. Ini terjadi karena gangguan autoimun atau ada infeksi virus, atau bisa juga karena faktor genetik atau keturunan. Biasanya pasiennya tergantung sama insulin. Dia harus suntik insulin terus. Dan biasanya dialami oleh anak-anak usia di bawah 14 tahun. Lalu yang kedua, diabetes tipe 2. Itu 90 sampai 95% biasanya itu karena pola makan yang buruk. Orang yang kegemukan atau obesitas. Lalu orang yang kolesterolnya cenderung tinggi. Kurang aktivitas, kurang olahraga, dan biasanya dialami oleh orang dewasa. Dan yang ketiga, diabetes gestasional ini terjadi pada ibu hamil selama masa kehamilan. Tapi biasanya setelah melahirkan kadarnya bisa normal kembali gitu ya. Apa sih tanda-tanda atau gejalanya kalau kita kena diabetes yang mudah diketahui ya? Yang pertama, gampang capek, mudah lelah, gur nyapu, kesel ya. Padahal itu kan ringan gitu. Lalu yang kedua, luka sukar sembuh. Berat badan turun drastis. Lalu mudah lapar dan haus, terutama kalau malam ya. Bar mangan jam 6, jam 8 ngeleh meneh, kok jam 10 ngeleh meneh. Itu coba dicek apakah Anda kena diabetes atau tidak ya. Kadang-kadang orang sakit mah juga kayak gitu. Mata buram atau penglihatan kabur. Taunya gimana ini mata buram karena diabetes atau karena matanya minusnya tambah?
Nah, itu harus periksa ke dokter spesialis penyakit mata ya. Lalu kemudian sering kram kesemutan. Lalu buang air kecil lebih dari 4 kali dalam semalam. Air kencingnya itu berbau keton atau seperti kopi gosong ya. Kemudian apa penyebab diabetes? Yang pertama, kurang tidur. Minumlah segelas susu kalsium rendah lemak sebelum Anda tidur. Maka selain lingkar pinggangmu mengecil, triptopannya akan membuat tidurmu yang hanya 4 jam kualitasnya seperti tidur 8 jam. Oke, catat ya. Susu kalsium rendah lemak. Kalau kalian susah mencarinya, Anda bisa order di saya. Nanti chat WA admin ya. Lalu yang kedua, kurang olahraga. Makan berlebihan, stres, obesitas atau kegemukan. Lingkar pinggang wanita tidak boleh lebih dari 80 cm, sedangkan lingkar pinggang pria tidak boleh lebih dari 90 cm. Apa saja komplikasi diabetes? Yang pertama, gangguan mata, guys, atau retinopati diabetik. Yang kedua, gangguan ginjal, nefropati diabetik. Gangguan saraf yang menyebabkan luka berujung pada amputasi. Dan yang keempat adalah gangguan kardiovaskuler. Diabetes ini bisa sembuh apa enggak sih? Tidak bisa sembuh, hanya bisa dikelola supaya kadarnya normal. Nah, caranya gimana supaya Anda tidak kena diabetes? Yang pertama, batasi asupan kalori tinggi dan kontrol porsi makan. Mau makan nasi merah atau nasi putih sama-sama jadi gula. Hanya kecepatannya jadi gulanya itu lebih lambat kalau kita makan nasi merah. Misalnya nasi putih jadi gulanya sekarang, nasi merah 3 jam lagi. Kalau makan nasi porsinya setengah piring. Jangan lupa tambahkan lauk atau protein dan sayur-sayuran ya. Saya jadi ingat kisah di Alkitab ya, waktu Tuhan Yesus beri makan mana, roti mana dan burung puyuh kepada bangsa Israel ya. Mana itu kan roti ya, itu karbo ya, karbohidrat. Burung puyuh itu proteinnya. Karena penambahan protein itu dapat menghambat karbohidrat jadi gula. Karbohidrat dikunyah di mulut pakai amilase, begitu mau jadi gula karena ada lauk bakal dihentikan di lambung oleh tripsin. Jadi nggak kena diabetes. Lalu yang kedua, olahraga. Yang disarankan apa? Jalan cepat bukan lari. Cukup 10 menit jalan cepat. Lalu kemudian istirahat yang cukup. Dan kelola stres ya, karena stres ini bisa menaikkan gula darah tanpa Anda salah makan. Ada menantu wis jogo mangan, olahraga rutin, vegetarian. Kenapa bisa kena diabetes padahal tidak ada turunan diabetes? Karena menantunya stres. Bendino ribut ae mek maratuwane ngono. Lalu berikutnya, coba rutin cek gula darah. Cek HbA1c 1 tahun sekali. Itu kalau di laborat ya, cek yang diambil darahnya lewat lengan itu. Itu regane 190.000. Pas tanggal 9 sampai 10 itu ada diskonan. Ini gak promosi laboratorium Cito ya. Nah, ukuran tadi yang normal sudah saya jelaskan ya. Kalau normal itu di bawah 5,7 HbA1c-nya. Kalau resiko tingginya 5,7 sampai 6,4. Kalau curiga diabetes itu di atas 6,5. Terus makanan apa yang disarankan? Ini seringkali ditanyakan ya. Makan makanan yang terbuat dari biji-bijian utuh atau karbohidrat kompleks. Nasi merah boleh, ubi panggang boleh, oatmeal, roti, sereal. Coba jangan makan mie campur nasi. Karena insulin tidak cukup untuk menghancurkan 2 macam karbo sekaligus. Kalau kalian mau makan karbo cukup setengah porsi saja. Jangan lupa tambahkan lauk dan sayur. Jadi meskipun nanti mau makan kapanpun kadarnya tidak lebih dari 100 gitu. Lalu kemudian jangan makan buah malam hari. Sebab selain bisa menaikkan kadar trigliserid, gula darahmu juga ikutan naik. Nah, terus makan buah yang bagus jam berapa? Sebelum makan siang dan sebelum makan malam. Itu kira-kira jam 10 pagi dan jam 4 sore. Dan perhatikan porsi makan buahnya ya. Buah itu kan bagus buat kesehatan, tapi kalau jumlahnya berlebihan juga bisa kena diabetes. Cukup secangkir saja ya. Jadi buah itu mbok potong-potong, masuk no cangkir, ukuran sak gelas aqua gitu.
buat sekali makan. Jadi kok sehari ya cukup 2 cangkir aja buahnya, begitu. Terus makan ayam tanpa kulit, bisa dada atau paha ya. Kemudian sayurnya itu brokoli, bayam, pokcoy, kacang-kacangan, terus ikan juga bagus. Kalau mau minum jus, buatlah jus apel campur buncis. Apelnya 1, boleh warna apa aja, apel apa aja. Apel kan macam-macam toh jenisnya, sembarang. Terus buncisnya 3. Apel itu mengandung polifenol, baik untuk jantung. Buncis mengandung asam folat, biar tulangmu gak bisa bungkuk. Tapi nek duanya digabung di blender, itu akan membantu sel beta penghasil insulinnya aktif kembali. Karena pengolahan bisa mengubah struktur kimia, jadi ini ahli gizi begitu. Oke, pertanyaan. Gimana cara menghindari diabetes untuk anak kecil? Saya tuh sering lihat ya ada ibu-ibu yang bikin bekal anaknya itu nasi dicampur ambek mie, itu bisa kena diabetes ya. Mulai dari kecil lebih baik dikontrol ya pola makan terhadap karbohidrat dan gula olahan. Karbohidrat sebaiknya yang alami dan kompleks, bukan olahan. Hindari gula berlebihan sejari dini, misalnya pada minuman instan yang sedang tren. Gula merupakan glukosa sederhana yang langsung dapat meningkatkan kadar insulin dan lama-kelamaan menciptakan resistensi insulin yang dapat mengarah kepada diabetes. Dan jangan lupa biasakan olahraga atau jangan malas gerak gitu. Lalu berikutnya, benarkah jika penderita diabetes harus menghindari buah dengan kalium tinggi? Kalau penderita diabetes itu tidak punya gangguan ginjal yang dibatasi konsumsi kaliumnya, maka buah setengah matang juga dapat dikonsumsi. Tapi kalau kondisi gagal ginjal serta cuci darahnya sudah parah, maka segala makanan yang mengandung kalium tinggi coba dihindari ya. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau pengen gemuk tapi gula darahnya tidak meningkat? Sebaiknya makan dengan pola makan yang tinggi protein, tinggi asam lemak esensial, rendah karbo olahan, lebih ke karbohidrat kompleks, rendah gula dan garam, serta jangan lupa tambahkan suplemen. Jika ingin order, silakan chat WA admin saya di 081 915 197 153. Salam sehat luar biasa.